Wajib tahu kalau mau live streaming kalian rame. Jadi gini. Kan banyak orang ngerasa kayak, aduh live-nya kenapa ya nggak dikasih traffic, kenapa ya begini, kenapa ya nggak begitu. Nah, seperti yang gue bahas di video-video lainnya, sebenarnya ada indikator-indikator penting. Dan hari ini gue mau spill. Gimana caranya salah satu indikator penting yang bikin live kalian tuh lebih asik gitu. Lebih asik, lebih rame, viewersnya juga lebih oke. Udah siap? Jadi gimana sih buat bikin live streaming bagus? Yang perlu kalian sadar adalah gini, kalau penontonnya nggak tertarik sama live streaming yang kalian bawain, ya nggak mungkin mereka belanja, benar nggak? Mau live streamingnya 24 jam kayak 48 jam kayak 100 jam sehari aja, ya itu nggak ada gunanya kalau mereka nggak bisa tertarik. Kalau kita nggak bisa bikin penontonnya betah, orang nggak bisa seneng gitu kan. Nah, terus apa yang harus dilakuin biar penonton tuh betah? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, siapin konten yang menarik dan relevan. Ini masuk akal ya. Jadi kayak gimana pun konten is king gitu loh. Live streaming juga sama, konten is king. Jadi karena bukan ngomongin masalah harga, bukan ngomongin masalah oh ini barangnya bagus loh, kualitasnya bagus loh. Nah, banyak seller itu selalu mikirnya ke situ. Gua kalah nih di live streaming, harganya lebih murah. Padahal kontennya itu yang menarik, dan live streaming itu orang beli itu impuls gitu kan. Nah, jadi siapin konten itu biar menarik, siapin rencana strukturnya itu biar oke. Ada topiknya, ada ngalur, ada enak gitu kan. Kalau ada tren, ikutin tren gitu kan. Yang nomor 2, perhatiin juga interaksi sama penonton. Jadi jangan sampai kayak gini, kita tuh live streaming ya udah, ayo guys dibeli ya, tapi nggak nyambung gitu loh, penontonnya tuh nggak relate gitu loh. Misalnya gini, gimana caranya teman-teman bisa kasih pertanyaan, ayo. Nah, gini loh guys, misalnya nih dari banyak produk ini, gue mau spill satu, kalian coba mau lihat yang mana, kasih tahu dong. Nah, yang paling banyak komen nanti gue kasih. Nah, itu kan contoh ada salah satu cara di mana kita tuh tanya, tapi kita kasih sesuatu gitu. Bener nggak? Misalnya ngasih diskon, ngasih apa, padahal memang itu udah disiapin, nggak masalah gitu. Bahkan gini, ada salah satu teknik cara buat mancing live streaming yang cukup oke adalah gini, coba kalian cek di aku harganya 100.000, kalian dapatnya berapa? Udah dapat oh ini belum? Siapa coba yang dapat? Tulis yang dapat paling murah siapa? Nah, sebenarnya kita udah setting dan angka yang kita bilang memang lebih tinggi, tapi karena gitu tuh bikin orang merasa, wow, gue dapat lebih oke nih, gue beruntung gitu. Padahal ya semua juga settingan gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga bisa baca komentar dari kakak ini gitu kan. Terima kasih nih buat yang udah ngasih apa. Itu juga yang berikutnya. Jadi bisa bacain komentar, bisa kasih terima kasih gitu kan. Itu hal-hal yang diperluin gitu buat goreng interaksi. Bahkan ada teknik-teknik goreng interaksi yang lain. Misalnya kayak gini, ayo guys kita mau bagiin diskonnya up to 50% kalau penonton nyampe 100. Gue lihat sekarang 50 nih, ayo tolong share-nya, bantuin dong share-nya. Hal-hal yang macam share lagi, dan ketika share itu bisa beneran bikin penontonnya 100 gitu. Jadi kita bisa goreng interaksi, atau kita bisa goreng interaksi dengan cara kalau kita mau mereka nonton lebih lama, misalnya bentar lagi nih kalian tunggu ya, bentar lagi kita mau kasih sesuatu yang wow. Dengan mereka nonton lebih lama, balik lagi TikTok bakal ngeliat live streaming kalian bagus, lebih ramai lagi, viewersnya di-boost lagi. Nah, kemudian sebenarnya beberapa langkah yang tadi gue bilang, itu tuh gabungan antara interaksi sama call to action. Karena call to action itu bisa minta mereka nge-share, bisa mereka komen, bisa mereka nge-tap layar gitu kan. Nah, atau bisa minta mereka check out, dan yang paling penting apa? Yang paling penting order, check out. Belum bayar langsung gimana? Nggak masalah, karena dengan banyak order, banyak CTR, banyak check out, TikTok juga bakal ngeliat kalau live streaming kalian bagus gitu. Jadi, kita bisa minta mereka check out, bahkan kalau yang jago itu bisa kayak setiap menit tuh ada ajakan check outnya, tapi nggak berasa gitu loh. Nah, itu yang penting gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kasih pengumuman, kasih kejutan. Ini kita lagi mau ada bagi-bagi TV, kita lagi mau bagi-bagi mobil, kita mau bagi-bagi apapun. Itu kan pengumuman atau kejutan yang memang sebenarnya dipersiapin gitu ya. Nah, yang keempat, kita siapin juga kayak konten-konten yang interaktif. Misalnya mau pakai games, mau pakai tantangan. Kalau produknya perlu di demo, kita demoin. Itu kan hal-hal simpel yang bikin orang juga ngeliat langsung. Nah, jangan lupa juga ketika live streaming, visual, audio itu penting. Visual audio itu gimana? Maksudnya ya kamera udah oke, sound jelas. Teman-teman misalnya kalau pakai mic nih, nah teman-teman juga bisa main main intonasi nada. Jadi kadang keras, misalnya ya kan, oh ya ayo cepat beli. Mumpung lagi murah. Nah, itu kan hal-hal seperti itu juga bisa digunain gitu loh. Nah, tapi kalau nggak pakai mic nggak bisa, karena suara bisikannya nggak masuk gitu loh.
Ya, nah itu adalah hal yang lainnya. Nah, terus yang perlu dijaga juga adalah pertahankan ritmenya. Jadi ritmenya juga kecepatannya itu harus oke. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, jangan terlalu lama di misalnya satu produk lama banget gitu kan. Jadi sebenarnya perlu muter. Karena gini, teman-teman harus sadar kalau orang udah masuk live, karena orang tuh punya ini, udahlah gue pengen beli. Nah, kalau mereka udah beli, terus kita produknya ini terus gitu kan. Jadi orang, ngapain lagi gue nonton live, kan gue udah beli. Mereka live. Jadi kalau punya beberapa produk bisa beberapa sekaligus gitu kan. Jadi jangan terlalu lama. Nah, kemudian yang paling penting adalah teman-teman harus ingat live itu kalau misalnya kita mau rame, itu memang harus ada satu insentif. Harus ada sesuatu yang memang maksudnya disiapin. Gitu. Disiapinnya apa? Ya misalnya gini, kita mau apa nih gitu. Kita misalnya mau order itu rame, kalau misalnya semua live itu harganya sama kayak as usual gitu ya, orang nggak mau beli. Teman-teman bisa campurin beberapa produk, jadi ada yang memang benar-benar diskon, ada yang memang biasa. Tapi dengan kayak gitu bikin orang tuh ngerasa bakal menunggu-nunggu, karena tahu ketika mereka ikutan live ini ada benefitnya apa, misalnya dapat diskon atau misalnya dapat entertain. Nah itu dia tadi beberapa hal yang bakal kepake banget buat ngebantu live streaming kalian supaya lebih smooth.